Jadi dengan adanya obat ARV ini bisa menekan jumlah virusnya sehingga daya tahan tubuh pasien ODF ini bisa, bagus, gitu. Iya, jadi cepat sekali berlipat ganda Iya, gitu dia. sifatnya bisa menggandakan diri. Menggandakan diri Iya, begitu dia. Seandainya mungkin uang yang digandakan ini bagus, ini ini masalahnya virus. virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Togo Togo Podcast, Gokes, ayo malas sakit. Ya, jadi senang sekali pada episode kali ini kita sudah bersama dengan salah satu perawat di Puskesmas Togo Togo. Jadi beliau ini juga merupakan penanggung jawab dari program HIV/AIDS. Jadi kita akan banyak membahas bagaimana sebenarnya HIV/AIDS yang akhir-akhir ini tingkat kejadiannya itu semakin tinggi. Nah, kita sudah bersama dengan saya Muhammad Haris, kita sudah kedatangan narasumber kita. Beliau bernama lengkap Sri Satriani Escape Nurse. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin bisa perkenalan diri dulu supaya kita mungkin bisa lebih akrab dengan para pemirsa Gokes. Oke, baik, hai sahabat Gokes, perkenalkan nama saya Sri Satriani, di Puskesmas Togo Togo ini saya sebagai perawat, selain itu saya juga sebagai penanggung jawab program HIV/AIDS. Kalau asal itu sebenarnya saya dari Bone, kemudian, untuk pendidikan, untuk D3 itu saya dari kampus Poltekkes Makassar, kemudian kalau untuk, S1 keperawatan saya dari kampus, Stikper Gunung Sari Makassar. Kemudian, di Togo Togo ini saya bergabung sejak tahun 2019. Iya, jadi berarti kurang lebih sudah 3 tahun ya Iya, berarti di sini iya, bertugas. betul. Iya. Jadi, mungkin masih banyak sahabat Gokes ini yang belum mengetahui terkait penyakit HIV/AIDS ini. Iya, bahkan beberapa artikel yang saya baca ini memang kejadian penyakit HIV/AIDS akhir-akhir ini sudah sangat meningkat. Bagaimana dengan kejadian di Batam sendiri? Kalau untuk khusus di Batam ini, sejauh ini saya punya pasien itu, 6 orang yang aktif berobat, kemudian kan kebetulan di Puskesmas Togo Togo ini merupakan salah satu PDP di Jeneponto. Jadi PDP itu maksudnya kita bisa melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan untuk pasien-pasien ODF di Jeneponto ini pada khususnya. Iya, iya, iya. Berarti kita salah satu puskesmas yang menjadi pusat, yang menangani, Iya, iya, betul sekali. terkait pasien-pasien HIV. Nah, ini berarti banyak tantangan yang dihadapi. Tapi tadi, mungkin belum terjelaskan tadi Kak, terkait tentang apa sih sebenarnya ini penyakit HIV/AIDS? Penyakit HIV sendiri itu, adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi, jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi, apabila kita terkena virus HIV ini berarti kita sistem kekebalan tubuh kita itu rendah, jadi mudah terkena atau terserang penyakit, begitu. Kemudian untuk, AIDS-nya sendiri itu singkatan dari AIDS, Acute Immunodeficiency Virus, yaitu, sekumpulan gejala akibat adanya penurunan daya tahan tubuh kita, akibat adanya virus HIV ini. Apabila kita hendak melakukan pengobatan, yang teratur atau adherence, kita tidak 100% atau tidak bagus, itu bisa, berlanjut ke AIDS, gitu. Ya, jadi itu tadi sahabat Gokes, perbedaan mungkin dari HIV dan AIDS. Kalau HIV tadi adalah virusnya, Virusnya, kalau AIDS ini sekumpulan gejala gejala. penyakit yang Ya, yang akibat jika tidak, virus HIV ini. ya, ya, jadi itu tadi kata kuncinya, HIV adalah virus, sedangkan AIDS adalah kumpulan dari gejala. Betul. Berbicara terkait tentang gejala, iya, apa sebenarnya yang menjadi gejala yang identik dari seseorang yang terpapar atau mungkin menderita virus HIV/AIDS? Baik, untuk gejalanya biasanya ini, ada beberapa pasien mungkin yang tidak sadar kalau dia terinfeksi HIV. Karena biasanya ada orang yang tidak memiliki gejala sama sekali. Oh, iya. Jadi,
kalaupun misalnya ada yang gejala biasanya ada, demam yang terus-menerus, demam. kemudian diare yang tidak sembuh-sembuh meskipun sudah berobat, tapi, tetap, muncul lagi. Kemudian biasa ada pembengkakan kelenjar, kemudian ada penurunan, berat badan yang drastis, biasanya 10% dari berat badan normal. Karena diet bukan? Bukan, karena ini, karena virus ini. Kemudian biasanya juga ada kelemahan otot, mudah lelah, mudah capek. Biasa juga pasien, ada terserang TB gitu. Berarti sebenarnya kalau dari segi gejala ini mungkin gejalanya kayak gejala-gejala umum, Ji. Iya. Iya, cuman nanti, baru bisa teridentifikasi apakah dia HIV/AIDS dengan melakukan pemeriksaan apa Betul biasanya? sekali, dengan melakukan, pemeriksaan laboratorium, Laboratorium. Jadi biasanya kalau pemeriksaan darah. melalui pemeriksaan darah ya. Betul. Jadi kalau misalkan mengalami gejala-gejala yang tadi, dan Boleh. kemudian Iya. ya dicurigai, Iya. baru dilakukan pemeriksaan laboratorium, biasanya begitu nggak? Iya. Apalagi kalau, ada perilaku yang beresiko. Jadi ya wajib, untuk, melakukan testing. Jadi, sebenarnya kalau dilihat dari bahaya HIV/AIDS itu sendiri, seberapa menakutkan sebenarnya virus HIV/AIDS dan seberapa mengerikan bagi orang-orang yang sudah terpapar HIV/AIDS? Ya, kalau untuk, itu sampai saat ini sebenarnya untuk, obat HIV itu, untuk sembuh belum ada. Cuman yang ada itu obat yang bisa menekan jumlah virus dalam tubuh, namanya, ARV. Jadi teman-teman ODIF yang, maksudnya yang, sudah dinyatakan positif, itu harus meminum obat secara rutin, kemudian teratur, dan, adherence-nya harus bagus, gitu. Iya iya iya, jadi harus rutin minum obatnya, Mhm. karena berarti ini obatnya tugasnya untuk mengontrol saja mungkin ya, Untuk bukan untuk menekan jumlah virus, karena kan, sifat virusnya ini mempunyai sifat itu, berlipat ganda, cepat sekali dia menggandakan diri dalam tubuh. Jadi dengan adanya obat ARV ini bisa menekan jumlah virusnya sehingga daya tahan tubuh pasien ODIF ini bisa, bagus, gitu. Iya, jadi cepat sekali berlipat ganda gitu nih, Sifatnya bisa menggandakan diri. menggandakan diri Ya. kayak gitu nih. Seandainya mungkin uang yang digandakan ini bagus, ini masalahnya virus ya, ya jadi kurang Betul. ya berbahaya. Seandainya uang yang berlipat ganda itu pasti sahabat podcast senang ini. Iya, jadi terkait tentang penularan dari HIV/AIDS itu sendiri, ya mungkin sahabat podcast masih ada yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya virus itu bisa menular. Siapa tahu nanti ada yang trauma, "Wih, saya tidak mau pegangan tangan, misalkan berpelukan," ataukah seperti apa penularannya sebenarnya? Sebenarnya untuk penularan ini, eee, misalnya kita, bisa tertular melalui hubungan seksual. Kemudian yang kedua, eee, melalui darah, Nah, misalnya transfusi atau penggunaan jarum suntik yang berganti-gantian. Ya, kemudian bisa, ibu yang positif, HIV bisa menularkan ke bayi, gitu. Karena penularan HIV ini sebenarnya tidak semudah menularkan lewat, misalnya kita salaman, ya, kemudian kita, tinggal satu rumah dengan, pasien pasien. penderita, ODIF. Kemudian misalnya kita berbagi, apa lagi namanya, jamban, makanan, tempat, makan maksudnya, tidak semudah itu menularkan. Karena prinsipnya itu ada yang disebut EC ini tadi, EC toh? Ekstrim. Ya, EC itu yang pertama E-nya itu, exit, maksudnya ini ada virus yang keluar. Ada virus yang keluar dari tubuh penderita HIV. Melalui apa biasanya nih, Kak? Misalnya itu tadi kalau misalnya ada darahnya, kemudian, S-nya itu virusnya ini survive, hidup. Survive. Karena virus HIV ini tidak serta-merta dia misalnya, darahnya keluar kemudian, langsung bisa menularkan begitu, tidak semudah iya. itu. Mungkin kalau rutin minum obat, mungkin penularannya juga ndak Iya, ini ya, iya, karena kan virusnya iya, ditekan supaya betul, tidak hidup. betul.
itu masuk dalam sufisien, misalnya maksudnya jumlah virusnya. Jadi misalnya kalau pasien itu kita cek viral load-nya sudah tidak terdeteksi, berarti itu tidak bisa menularkan. Artinya undetectable sama dengan untransmittable gitu. Maksudnya kalau virusnya tidak terdeteksi, berarti bisa tidak menularkan ke orang lain begitu. Oh, iya, luar biasa tadi ini penyampaian dari Kemudian yang ketiga, enter. enter. Jadi artinya ada jalan masuk virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya melalui luka. Lah, meskipun misalnya penderita HIV ada darahnya tapi kita tidak punya luka, berarti virus ini tidak punya jalan masuk, berarti tidak bisa menularkan. Begitu maksudnya. Iya. Jadi terkait tentang kejadian HIV/AIDS ini sendiri, apakah ada pengelompokan terkait tentang kelompok-kelompok yang paling beresiko tertular HIV/AIDS sejauh pengalaman yang Kak Sri dapat selama bertugas di sini? Apalagi kan tadi disampaikan bahwa puskesmas kita ini adalah PNP. Betul sekali. Kalau sejauh ini pasiennya itu dari kelompok LSL. LSL Apa itu Apakah laki-laki seks laki. oh laki-laki seks laki-laki. Kemudian ada penjajah seks, Wow, jajah seks. ya baik laki-laki maupun perempuan itu termasuk kelompok beresiko. Kemudian waria, Waria. ya betul. Kemudian ibu hamil juga bisa salah satu kelompok yang beresiko. Kemudian pasien TB bisa juga masuk dalam kelompok beresiko. Iya. Jadi ada 5 kelompok beresiko tadi sahabat GOKES yang disampaikan oleh Kak Sri ini. LSL, Oh, yang paling banyak juga itu Pak Hanis yang pengguna jarum suntik. pengguna jarum suntik. Ini biasanya identik dengan ini ya, penderita pengguna narkoba. Iya, apalagi kan biasa menggunakan jarum. Secara berganti-ganti. Ya, jarum bergantian dan bersama-sama biasanya. Iya. Kalau di wilayah kerja puskesmas sendiri, yang paling banyak kelompok beresiko ini yang mana biasanya kita dapat? LSL. Ya, Ya. jadi berbahaya sekali ya sebenarnya. Apalagi sekarang kan banyak nih ini apalagi namanya industri semacam kayak open BO dan semacamnya. Mengakibatkan tingginya angka HIV. Jadi itu tadi teman-teman. Terkait terakhir mungkin ini Kak Sri, tentang pencegahan dari HIV itu sendiri sehingga mungkin teman-teman sahabat GOKES ini bisa mencegah dari risiko keterpaparan virus HIV. Betul. Jadi pencegahannya untuk terkena HIV ini, yang pertama itu kita harus hindari hubungan seksual secara bebas atau tidak aman. Jadi apabila kita memiliki pasangan yang tidak kita ketahui status HIV-nya, kita harus menggunakan pengaman. Kemudian jangan menggunakan jarum suntik secara bergantian. Ya. Atau kalau boleh jangan gunakan narkoba. Kemudian kalau apalagi namanya untuk ibu hamil yang positif harus minum obat secara teratur supaya tidak bisa menularkan ke bayinya. Gitu. Begitupun misalnya kalau teman-teman ini yang laki-laki misalnya kalau menggunakan pisau cukur, gunakan yang steril, kalau bisa yang baru lah, jangan yang ini Bisa bawa jarum apalagi namanya pisau sendiri. ya pisau silet. Pisau silet ya betul. Ya. Jadi itu tadi ada beberapa langkah pencegahan yang bisa kita lakukan. Yang paling penting mungkin ini menghindari dulu seks bebas, Kak Sri. Betul. Karena seks bebas ini bukan hanya HIV/AIDS yang bisa beresiko, Banyak penyakit menular, betul, sifilis. Ya. Jadi ini upayakanlah kita menahan diri. Ya nanti ketika sudah sudah halal, baru bisa. betul, iya. Jadi amannya dapat, pahalanya juga dapat. Iya. Iya. Jadi itu tadi hindari seks bebas dan
hindari juga narkoba. Betul. Iya, betul. Jadi itu tadi mungkin pesan terakhir dari Kak Sri. Semoga episode kali ini bisa memberikan banyak pengetahuan tambahan kepada masyarakat terkait tentang penyakit HIV/AIDS ini, sehingga kita bisa bersama-sama mencegah dan juga tidak mendiskreditkan juga. Ya, Ya, jangan melakukan diskriminasi. ya, betul. Jangan pernah melakukan diskriminasi. Mungkin cukup virusnya yang dihindari ya, Kak Sri. Hindari Karena virusnya. Karena semuanya nih kayaknya bagi teman-teman program HIV kenapa masa semuanya? Ya, kita harus menghindari virusnya, bukan orangnya. Ya, betul. Hindari virusnya, Bukan bukan orangnya ya. Mungkin itu pesan terakhir dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih banyak Kak atas waktunya sudah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tentang HIV. Semoga nanti tidak bosan-bosan diundang untuk memberikan edukasi kesehatan kepada sahabat Kokes kita. Insya Allah. Ya, mungkin itu saja teman-teman di episode kita pada kesempatan kali ini. Uh, Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube kita, Puskesmas Togo Togo, sebagai bentuk dukungan kita akan konten-konten kesehatan kepada sahabat Kokes semua. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.